bangunannya dibuat dari baja seperti ini. Kemudian isolator, bahan isolator porselin atau gelas yang mempunyai tingkat isolasi yang tinggi ya, atau tegangan breakdown yang tinggi, tetapi kuat. Kemudian isolator ada jenis pasa, jenis pos saluran, pos pin atau isolator gantung. Kemudian jenis isolator juga bermacam-macam tergantung dengan di mana diletakkan. Nah, biasanya kalau isolator untuk yang tegangan tinggi, yang ini yang jenis Clevis disusun berantai ya, disusun berantai untuk mendapatkan tegangan tembus atau medan apa ya, kekuatan di elektrik yang lebih besar karena dia dipergunakan untuk tegangan yang tinggi. Ini isolator gantung. Kemudian ini bentuk kawat penghantarnya. Yang biasanya itu jenis ACSR atau aluminium conductor steel reinforced atau pengantar terbuat dari aluminium tetapi ada besinya, diperkuat oleh besi. Jadi untuk menghindari tertarik dia di lendutan atau di andongan itu tertarik ke bawah, maka dipakai besi yang sudah tentu sangat kuat ketahanannya terhadap tekanan atau pentarikan. Jadi ini perlu juga diperhatikan agar tidak terjadi lendutan yang terlalu jauh. Kemudian kemampuan hantar arus KHA ini tergantung tentunya dengan jenis daripada kawatnya, penghantarnya. Jadi kemampuan hantaran menunjukkan nilai kenaikan temperatur yang berlebihan pada kawat penghantar, kemudian berpengaruh terhadap andongan atau sek pada kekuatan tarik daya kawat penghantar. Kemudian juga dilengkapi dengan kawat tanah. Ini sudah banyak sekali dibahas di skripsi mahasiswa kita nih mengenai apa kawat tanah ini. Ada IGWS, kemudian ada lagi beberapa jenis itu kan. Sudah banyak dibahas di skripsi mahasiswa bagaimana cara pemasangannya. Ada lagi kawat tanah ini yang untuk memperkuat pentanahan tiang menara itu dengan menggunakan counterpoise misalnya kan dan lain sebagainya. Kemudian ada jatuh tegangan pada saluran transmisi atau disebut dengan voltage regulation. Definisi selisih antara tegangan pada pangkal pengirim atau sending dengan tegangan pada ujung penerimaan atau receiving end. Jadi VS ini V sending dikurang VR, VR receiving dibagi dengan VR itulah voltage regulation daripada saluran transmisi. Kemudian ada efisiensi saluran, ada P receiving dibagi dengan P sending dikali 100%. Jadi itulah efisiensi saluran. Efisiensi enggak saluran kita kalau ternyata daya pada receiving itu jauh lebih kecil daripada daya sendingnya. Oke, itu harus diperhatikan. Kemudian yang pengaruh operasional daripada sistem tenaga listrik itu adalah gangguan. Karena gangguan pada saluran transmisi yang terbuka di alam lebar itu petir sangat sering terjadi. Dan kalau itu terjadi bisa mengakibatkan naiknya arus pada saluran dan mengakibatkan kerusakan. Makanya dilakukan proteksi-proteksi dan peralatan-peralatan proteksi yang dipasang di saluran transmisi. Kemudian ada juga angin, banjir, gempa, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada hubung singkat. Hubung singkat bisa terjadi karena misalnya terjadi petir, kemudian dari kabel terjadi flashover ke tiang menara, maka terjadilah dia hubung singkat satu fasa ke tanah. Oke. Oke, saya kira itu saja pembahasan mengenai transmisi, saluran transmisi.
Baru baru kita melihat juga bahwa di sistem distribusi yang sekarang ini harus ada yang namanya IT, penggunaan IT dalam sistem distribusi. Baik itu untuk mempercepat operasional, kemudian juga mempermudah, dan juga masalah akurasi atau accuracy. Bahwa apa sih keperluannya teknologi informasi digunakan pada sistem distribusi agar sistem distribusi itu lebih handal dengan menggunakan bantuan daripada teknologi informasi ini untuk memenuhi ekspektasi daripada pelanggan. Jadi pelanggan itu ekspektasinya adalah bahwa suplai tenaga listriknya harus terus-menerus tidak henti-hentinya dari diberikan oleh PLN atau oleh utility. Kemudian menggantikan atau replace sistem operasi yang lama atau yang manual, sehingga sistem operasinya dapat lebih cepat dan lebih akurat. Jadi yang konvensional manual itu harus dieliminasi atau replace. Kemudian dengan pertumbuhan daripada saluran dan jumlah pelanggan yang semakin banyak, maka diperlukan teknologi yang terbaru untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat atau faster service. Kemudian juga dengan berkurangnya human intervention atau intervensi manusia pada sistem pengelolaan saluran distribusi dan transmisi, itu akan membuat lebih berperan teknologi informasi sehingga human error itu akan semakin bisa ditekan. Yang ada mungkin bukan human error tadi, misalnya jadi computer error. Kemudian the end result should be that customer are the to be provided service level like in other sector like banking, communication. Jadi pelanggan listrik juga menginginkan menjadi customer yang diistimewakan seperti halnya pada bank yang bisa kita melakukan penarikan uang di mana saja, melakukan transfer kemana saja. Begitu juga dengan sistem daya listrik ini. Ini juga akan menaikkan image of the utility. Nah, akan menaikkan image daripada PLN. Apa itu yang harus diperhatikan dengan menggunakan teknologi informasi itu akan memperbaiki quality and reliability of supply, ya, kualitas dan keandalan supply, kemudian accurate of billing, akurasi dalam tagihan, jangan sampai rugi-rugi PLN ataupun daya listrik itu hilang karena tagihan yang keliru misalnya. Easy payment mechanism, kemudahan membayar, mekanisme pembayaran, misalnya